Ada sukacita, harus ada dong. Oke, ketemu lagi sama saya Oo Heru dari channel Oo Heru. Oke, nah Oo Heru hari ini mau ngebahas temanya mengenai gini. Kenapa sih Indonesia belum siap berubah? Oke, ada beberapa poin yang mau Oo Heru bahas. Kenapa Indonesia belum siap berubah? Ada beberapa faktor yang membuat karakter orang Indonesia ini kok belum siap berubah. Oke, yang pertama, budaya feodal yang masih kental. Nah, di Indonesia masih banyak yang terbiasa sama pola pikir atas selalu benar, bawah harus nurut. Atas selalu benar, bawah harus nurut. Nah, mau di dunia kerja, mau di dunia pemerintahan, bahkan keluarga, seringkali kritik itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan masukan buat perbaikan. Jadi orang Indonesia tuh susah untuk dikritik. Orang Indonesia tuh bebal, kalau saya mau bilang. Banyak orang Indonesia yang bebal, yang muka tembok gitu loh. Kalau dikritik, ngerasa bener terus gitu. Wah, ngeri banget loh. Lo harus belajar untuk humble. Ya, belajar untuk menundukkan kepala kamu. Nah, ini namanya, ini namanya humble. Oke, jangan tegar tengkuk terus, gini terus nih, ngelihat lu paling benar. Nggak bisa, oke? Harus suka dikritik. Yang kedua, kritik itu orang mikirnya sama dengan serangan pribadi. Kalau gue dikritik, berarti gue diserang. Padahal kritik kan sesuatu yang baik. Kritik ada sesuatu yang positif, yang membangun. Banyak orang Indonesia yang masih belum bisa ngebedain ya antara kritik dan serangan. Padahal kritik itu buat membangun, bukan untuk menjatuhkan, betul? Tapi nyatanya kalau ada yang berani mengkritik kebijakan, langsung dibilang, wah nggak nasionalis lah, wah pembenci lah, atau bahkan dituduh nggak berterima kasih. Ya, jadi ngeri banget gitu loh. Jadi orang tuh harus belajar membedakan antara kritik dan serangan. Sekali lagi, saya suka dengan kritikan, asal itu membangun buat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 3, mentalitas. Mentalitasnya seperti apa sih? Mentalitas yang kayak gini, ya udah syukurin aja lah, ya hiduplah gitu ya. Pernah dengar gak sih? Udah syukur dah dikasih segini daripada nggak ada sama sekali. Nah, ini nih yang bikin perubahan jadi mandek. Banyak orang yang takut protes karena merasa kondisinya mereka masih lebih baik dibanding yang lain. Udahlah, biarin mereka aja lah, gue mah ya kayak gini aja lah, udahlah cukup lah gitu. Akhirnya kebijakan dan sistem yang nggak efektif tetap aja jalan terus gitu loh. Jadi kita kurang aware, kurang peduli gitu loh sama orang lain. 4, media sosial antara kebebasan dan pembungkaman. Media sosial sebenarnya bisa jadi alat buat menyuarakan perubahan, betul? Yes. Tapi sayangnya banyak yang malah dipakai buat saling menjatuhkan lewat medsos tuh. Bukan berdiskusi. Parahnya lagi, kalau ada kritik yang dianggap mengganggu kepentingan tertentu nih, bisa aja langsung di take down. Atau malah si pengkritik yang kena masalah. Contohnya, Ben Sukatani kemarin. Dia mengkritik instansi kepolisian, langsung harus bikin klarifikasi. Ya, udah bikin klarifikasi, ternyata polisi mendukung. Wah, ribet lah, banyak polemiknya lah di instansi pemerintah Indonesia yang harus dibenahi sebenarnya gitu loh. Kita kan punya kebebasan untuk berekspresi, tapi tetap aja kita ditekan juga gitu loh. Kasihan juga sih sebetulnya. Sebetulnya bangsa ini tuh, warga Indonesia tuh udah muak sebetulnya. Mereka mau menyuarakan, giliran mau menyuarakan langsung di-cut, ditangkep, seluruh bikin permintaan maaf, klarifikasi. Wah, ngeri banget, ngeri banget. Kapan mau berubah ini bangsa? Harusnya kita harus punya kecakapan diri bahwa kalau kita bersalah, kita harus mengakui ya kita salah. Sama seperti kayak orang Jepang, kalau lu salah, lu bunuh diri. Langsung aja, lu mati aja gitu. Kalau lu nggak layak, lu resign. Kalau lu melakukan kesalahan, lu resign gitu loh. Nah, itu namanya gentleman. Nah, orang Indonesia enggak. Udah tahu salah, menyalahkan orang lain. Nah, itu karakternya itu. Emang goblok banget itu. Seperti itu. Oke, 5. Kritik tanpa solusi sama dengan percuma. Ada juga yang bilang kalau mau kritik, kasih solusi dong. Memang bener, kritik yang baik harus disertai solusi. Tapi kadang masalahnya terlalu kompleks buat satu orang kasih jalan keluar. Padahal dengan mengkritik aja udah langkah awal buat nyadarin orang-orang kalau ada yang perlu diperbaiki loh. Jadi kritik baik banget untuk memperbaiki sesuatu hal. Yang keenam, takut kena imbas. Jadi orang nggak berani nih. Banyak orang yang sebenarnya sadar ada yang salah nih sebenarnya nih.
tapi takut buat bersuara, nggak mau menyuarakan. Jadi takut dipecat lah, takut dikucilkan lah, takut ditangkap lah, gitu. Takut ada yang mencelakakan lah, gitu loh. Atau bahkan takut kena masalah hukum. Akhirnya banyak yang milih diem aja daripada cari masalah. Udah diem aja lah, udahlah. Jadi nggak ada sesuatu yang berubah dengan bangsa ini. Karena orang nggak mau speak up, diam, takut. Susah ngomong sih, dilema juga sebetulnya gitu ya. Indonesia tuh, warga negara Indonesia tuh udah banyak yang muak dengan kondisi seperti ini. Cuman banyak yang takut karena negara ini diisi dengan orang-orang yang gimana ya? Predator, saya bilang gitu. Predator gitu. Salah dikit mangsa, salah dikit mangsa. Ngeri. Memang perlu banyak berdoa rakyat Indonesia biar Indonesia dipulihkan. Amin. Seperti itu. Jadi harus gimana nih? Satu, supaya ini ada perubahan, supaya bisa benar lagi nih, yaitu harus satu, bangun mental terbuka. Kritik itu bukan berarti benci loh, ya. Tapi tanda peduli, tanda sayang. Makin banyak kritik membangun, makin bagus buat perbaikan. Kedua, belajar berdiskusi dengan sehat. Stop debat kusir, mulai terbuka buat dengar pendapat orang lain. Ketiga, jangan takut bersuara, guys. Bangsa Indonesia harus berani bersuara dengan lantang demi kebaikan dan kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Kalau ada yang salah, jangan ragu untuk ngomong, tapi tetap dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. 4. Gunakan media sosial dengan cerdas. Ingat ya, gunakan medsos dengan cerdas. Manfaatin platform buat diskusi dan perubahan yang positif. Bukan cuma buat saling menjatuhkan. Oke, busar-busar tuh saling menjatuhkan tuh. Bertobat kamu. Indonesia bisa berubah, tapi itu butuh kesadaran kolektif dari semua seorang. Kalau terus-terusan anti kritik, kapan mulai majunya? Kita harus siap dikritik ya. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak nih sama pendapat ini? Tulis di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. God bless.